Pak Joko? Alhamdulillah, gimana? Sehat Bu Aas. Bu Aas. Iya, pada hari ini kita akan melakukan proses coaching. Jadi saya sebagai pengamat atau observer ingin menyampaikan beberapa rubrik penilaian tentang tugas kita pada hari ini, yaitu di mana rubrik penilaian ini ada beberapa indikator Pak. Yang mana indikator yang pertama adalah belum dilakukan, atau tidak dilakukan. Kemudian sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian yang terakhir sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Jadi mudah-mudahan kita proses ini kita di posisi yang paling tertinggi ya, yaitu sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Gitu ya Pak ya. Itu rubrik penilaiannya pada proses coaching kita pada hari ini. Nah sekarang saya ingin menanyakan kepada coach Pak Joko tentang kompetensi coaching apa nanti yang ingin Pak Joko kembangkan. Ya, jadi kali ini dalam proses coaching saya nanti ke Ibu Aas sebagai coach, saya ingin mengembangkan kompetensi intinya yaitu mendengarkan aktif, gitu ya. Jadi karena dari sini menurut saya dari mendengarkan aktif ini saya bisa nanti menggali potensi dari Ibu Aas. Oke, berarti sekalian lebih spesifiknya adalah mendengarkan aktif ya Pak ya. Terus kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan setelah coaching ini apa? Jadi dari mendengarkan aktif ini nanti saya bisa menggali nih potensi Bu Aas yang sangat luar biasa yang masih terpendam. Nah kemudian bisa memecahkan hambatan yang ditemui oleh Bu Aas sebelum proses coaching. Oke, siap. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin. Bisa kita mulai bisa, prosesnya? Iya. Boleh silakan dimulai. Tuh, Bu Aas, alhamdulillah nih kita bisa ketemu lagi nih Bu Aas. Gimana kabarnya Bu Aas? Alhamdulillah sehat Pak Joko. Gimana Pak Joko kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah nih lagi ada waktu luang nih. Gimana Bu Aas? Katanya ada yang ingin kita obrolin nih. Iya benar Pak, saya ada masalah sedikit nih Pak. Pak Jokonya ada waktu nggak nih? Kebetulan nanti saya jam ke-4 ya baru ada ngajar lagi. Kira-kira nih dari pertemuan kita ini apa tujuan yang ingin kita capai nih Bu Aas dari obrolan kita? Ya, saya ingin sharing Pak masalah kendala siswa saya. Kebetulan untuk ujian kemarin 2 kali ujian yang ada ya siswa yang tidak hadir dalam pertemuan hari pertama dan hari kedua. Iya. Dan sini saya ingin sharing dengan Pak Joko. Kira-kira Pak Joko mungkin bisa memberikan masukan atau solusi buat saya. Jadi ada yang lagi ujian justru tidak hadir ya Bu ya? Iya, dari pertama. Ada alasannya apa tuh Bu? Mereka? Kemarin sih saya sempat ngobrol, ternyata kendalanya administrasi Pak. Anak belum punya kartu peserta, akhirnya dia malu untuk masuk dan orang tua saya panggil kehadirannya tidak sesuai dengan jadwal yang sudah saya buat. Jadi kalau menurut Bu Aas idealnya seperti apa nih dari kehadiran siswa gitu ya dalam mengikuti ujian yang ada? Ya saya sih maunya semua siswa saya setiap ujian hadir penuh ya Pak ya 100% dari satu kelas, dan saya juga berharap mereka hadir tepat waktu, dan saya juga berharap orang tua pada saat dipanggil bisa datang sesuai dengan surat panggilan yang sudah diberikan Pak. Kalau saya ingin tahu dari skala 1 sampai 10 kira-kira ada di posisi berapa nih tingkat kehadiran siswa yang ada? Sebenarnya sih belum termasuk parah ya Pak ya. Kalau dari kriteria saya sih mungkin masih ada di sekitar 8 lah ya. 8 gitu. Tapi kan karena ini kegiatan ujian kan berarti kan penilaian yang diambil kan cukup penting ya. Saya sih berharap ya bisa lebih dari 8. Hadir berapa, meningkat sampai poin berapa kira-kira? Kalau saya sih berharap bisa 100% ya Pak ya, bisa 10. Bisa 10. Apalagi ini ujian ya. Iya, apalagi ini ujian gitu. Karena kebetulan saya wali kelas 12 ya Pak ya. Sangat menentukan ujian ini ke depannya bagi anak-anak. Rencana Ibu Aas terhadap tingkat kehadiran ini apa yang ingin Ibu Aas lakukan? Untuk sementara sih saya mungkin strateginya pertama berkolaborasi Pak dengan TU mengenai pembagian kartu peserta, lalu juga dengan panitia ujian. Diharapkan ada
pemberitahuan sebelumnya atau ada kesempatan untuk orang tua bertemu supaya mungkin bisa menghadap dengan kepala sekolah juga agar diberikan dispensasi bagi siswa yang memang ada kendala dengan administrasi sekolah. Itu sih Pak, saya harapnya ada kolaborasi bisa berjalan dengan baik ya Pak ya. Jadi pada saat ujian dari pertama siswa bisa hadir 100% atau 10%. Ya, jadi jangan sampai administrasi itu jadi hambatan ya Bu ya. Iya, Minimal benar. ada pengertian gitu ya supaya anak-anak bisa hadir 100%. Nah, dalam waktu dekat dari semua rencana itu apa dulu yang kemudian jadi komitmen Ibu untuk segera dilakukan Ibu? Saya mungkin Yang paling penting. yang penting mungkin pemanggilan orang tua ya Pak ya, Pemanggilan orang untuk tua. bisa bekerja sama berkolaborasi untuk persiapan kegiatan ujiannya. Jadi karena dalam waktu dekat ini kan ada ujian sekolah ya Pak ya, itu saya berharap bisa berjalan dengan lancar. Terus juga kedua, saya juga bisa menghadap dengan panitia atau kepala sekolah agar diberikan dispensasi bagi siswa yang memang mempunyai kendala mengenai administrasi sekolah. Itu sih Pak. Ya, jadi komunikasi dengan orang tua itu yang utama ya Bu ya. benar. Jadi mudah-mudahan nanti proses anak itu bisa hadir semua ya Bu ya. Nah, Ibu nggak terasa nih kita udah ngomong panjang lebar ya terkait dengan tingkat kehadiran siswa. Dari pertemuan kita hari ini, apa kira-kira yang bisa Ibu refleksikan gitu ya? Saya sih berharap mungkin kehadiran siswa di pertemuan ujian yang akan datang bisa 10% nih Pak ya. Dan saya juga terima kasih banyak nih Pak Joko udah bisa sharing sama saya, Sama-sama. sehingga saya bisa tahu kira-kira saya harus berkoordinasi dengan siapa. Karena kemarin saya masih mentok Pak, bagaimana nih solusinya. Tapi alhamdulillah di hari ini saya udah bisa merefleksikan diri saya untuk bisa ke depannya saya harus seperti apa. Apalagi ini kaitannya dengan ujian, Bu ya, harus hadir semua. Jadi Bu, nggak terasa nih Bu, waktu kita sudah di akhir percakapan, sudah mau masuk jam lagi kita. Iya. Nah, nanti kita obrolin lagi Bu ya. Oke, makasih banyak nih Pak Joko atas waktunya. Nanti kita kapan-kapan ketemu lagi Oke. untuk membicarakan gimana nih dari hasil proses yang hari ini kita obrolin, tingkat kehadiran dari siswa. Ya, semoga bisa ketemu lagi Pak Joko ya. Alhamdulillah. Untuk solusinya. Terima Pak kasih, Joko. Bu. Ya. Bagaimana Pak Joko tadi proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar? Alhamdulillah ya, kita sudah proses coaching dengan Ibu Aas dan alhamdulillah nih sudah sesuai dengan yang kita harapkan, berjalan dengan alur kita, percakapan kita. Jadi sudah mengalir, Bu Aas luar biasa, sudah mampu menggali potensinya dalam mengatasi tingkat kehadiran siswa di dalam rangka kegiatan ujian ini pagi. Iya, jadi tadi yang sudah dilakukan Bapak saat coaching itu sudah sesuai ya dengan alur kita ya, sudah sesuai dengan alur percakapan kita gitu. Dan saya juga melalui pengamatan tadi, saya juga ingin menyampaikan hasil dari observasi tadi, yaitu di mana tadi permasalahan si coaching ini adalah tentang kehadiran siswa yang tidak 100% ya ketika ujian ya. Ada 2 siswa kalau tidak salah ya Bu ya, ada 2 siswa. Kemudian ternyata mungkin adanya di administrasi ya Bu ya, di administrasi, kemudian disiplin kehadiran tepat waktu juga pada saat ujian ya Bu. Mungkin komitmen kedepannya adalah untuk mengatur strategi dan untuk mengkomunikasikan ya kepada orang tua supaya lebih baik lagi, dan juga berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan TU untuk adanya bahan pertimbangan dispensasi gitu ya Bu ya mengenai hal tersebut gitu ya. Oke. Sekarang nih Pak Joko, kira-kira dari tadi proses coaching tadi yang sudah kita lakukan Pak Joko dengan coaching ini, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang kira-kira ingin Pak Joko kembangkan gitu untuk proses coaching ke depannya? Baik Pak Kiki, jadi dari apa yang sudah dilakukan tadi bersama Ibu Aas, awalnya kan saya fokus ke spesifiknya terkait dengan mendengarkan aktif. Dari situ kemudian saya ingin melatih diri saya dari mendengarkan aktif itu dapat menjadi pemantik bagi saya dalam rangka memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berupaya untuk menggali dari potensi yang ada di Bu Aas. Jadi pertanyaan berbobot itu akan menjadi fokus dari saya untuk saya kembangkan supaya bisa nanti di proses-proses selanjutnya dalam menjalankan tugas kita di sekolah bisa kita terapkan di
baik itu kepada siswa maupun kepada rekan sejawat. Jadi gitu Pak Kiki, dari mendengarkan aktif, saya ingin mencoba untuk mengembangkan diri saya berkaitan dengan kompetensi pertanyaan yang berbobot. Jadi seperti pertanyaan berbobot ya Pak ya, supaya lebih menggali si coach ya Pak ya. Saya rasa itu yang kemudian bisa menjadi fokus saya untuk berlatih ke depan. Siap. Kemudian kita sama-sama juga berusaha ya Pak ya, untuk kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi gitu, agar nanti kedepannya kita terus menjadi apa ya istilahnya ya, semaksimal mungkin gitu ya Pak ya. Ya kayaknya cukup, waktunya kita cukup nih untuk proses ini. Nanti mungkin lain kali kita akan melakukan proses coaching lagi di lain kali. Oke, gitu aja. Sama-sama, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Pak Kiki, Bu AA. Sampai ketemu di pertemuan. Sama-sama, Bu AA. Salam dan bahagia. Assalamualaikum Pak Kiki. Waalaikumsalam Pak Pak Arif, Joko. gimana kabarnya? Salam Pak Joko, sehat Pak Joko. Alhamdulillah. Pak Kiki, kita hari ini ada proses coaching ya dengan Pak Siap. Arif terkait dengan hambatan yang ingin dicari solusinya oleh Pak Kiki sebagai coach. Dalam hal yang pertama yang ingin saya tanyakan atau sampaikan ke Pak Kiki ya, berkaitan dengan rubrik proses coaching kita nih Pak Kiki. Jadi ada 3 hal penting yang harus menjadi perhatian Pak Kiki sebagai coach, Pak Arif sebagai coach. Pertama, ada indikator tidak dilakukan. Jadi ini indikator yang paling jelek, jadi tidak terlihat sama sekali proses coachingnya. Prinsip-prinsipnya tidak terlihat maksudnya. Terus kemudian yang kedua, sudah dilakukan tapi belum sesuai dengan prinsip coaching. Nah yang ketiga nih, harapan kita semua sudah dilakukan dan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Ada kemitraan, terus juga kemudian ada proses kreatif, juga memaksimalkan potensi dari Pak Arif itu ya. Terus kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan ke Pak Kiki, dari proses coaching ini kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Kiki ke Pak Arif? Insya Allah proses coaching kita nanti dengan coach, saya ingin mengembangkan itu kompetensi inti coaching itu 3 penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dari ketiga kompetensi itu mana yang spesifik ingin Pak Kiki kembangkan? Saya ingin lebih menspesifikkan di kompetensi kehadiran penuh Pak. Ya. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan ini apa nih nanti tujuan Pak Kiki mengoaching Pak Arif? Indikatornya nanti dapat menyelesaikan hambatan atau masalah yang berkaitan dengan permasalahan kondisi psikoci pada saat sekarang. Oke, jadi itu bisa kita mulai ya. Siap. Pak Kiki. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak Arif, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat Pak Kiki. Pak Kiki sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat, cuma lagi sibuk-sibuk aja, tapi alhamdulillah sudah bisa teratasi gitu Pak. Oke. Saya lihat-lihat kayaknya belakangan ini Pak Arif agak-agak murung nih. Ada yang dipikirkan atau bagaimana tuh? Oh iya, Pak Kiki. Iya. Mohon maaf nih mengganggu waktu istirahatnya Pak Kiki nih. Siap. Saya sebenarnya udah lama nih pengen bercerita sama Pak Kiki ya. Oh iya, oke. Terkait dengan masalah yang saya hadapi gitu Pak Kiki. Jadi dalam proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin kan kita baru melakukan penilaian tengah semester ya Pak Kiki PTS. Cuma ketika saya melihat hasil PTS anak-anak itu, saya sedikit kecewa. Masih banyak anak-anak yang nilainya itu berada di bawah KKM yang saya inginkan gitu Pak Kiki. Iya. Gitu ya. Jadi tujuan kita nanti percakapan ini tuh seperti apa ya Pak Arif ya? Dihasilkan. Saya pengennya selain ada teman curhat nih Pak Kiki, nanti mungkin saya bisa menemukan alternatif solusi yang nanti bisa didiskusikan sama Pak Kiki nanti gitu Pak Kiki. Oke, siap. Insya Allah ya Pak ya, nanti dengan kita sharing dengan apa, kita bisa memecahkan suatu masalah atau kita mencari atau mendapatkan solusinya. Ya. Iya. Jadi menurut Pak Arif ini kondisi sekarang ini ternyata setelah PTS masih banyak
yang di bawah KKM Iya, gitu ya, Pak? gitu Pak Kiki. Iya benar ya. Jadi kalau kondisi seperti apa sih yang menurut Pak Arif itu yang idealnya berkaitan dengan KKM pembelajaran interaksi? Iya Pak Kiki. Ini ya itu di SMK itu kalau di kurikulum Merdeka ya Pak Kiki, KKM anak-anak itu cukup tinggi. Jadi pembelajaran itu ada mata pelajaran umum, ada namanya mata pelajaran kejuruan atau namanya kelompok B Pak Kiki. Jadi matematika itu masuk ke ranah kelompok B, yaitu KKM-nya itu cukup tinggi, yaitu 81. Tetapi ketika saya melihat hasil anak-anak itu banyak yang masih di bawah nilai 81 gitu. Jadi saya mengharapkan anak itu bisa lah sedikit, umpamanya ada yang lebih mencapai KKM 81, tapi nggak terlalu banyak yang di bawah 81 seperti itu Pak Kiki. Idealnya. Idealnya seperti itu ya Pak. Kalau dilihat dari kondisi sekarang saat ini nih Pak ya, itu berada di skala angka berapa tuh Pak? 1 sampai 10 ya. Kemarin kan saya ngitung rata-ratanya. Iya, ada hasil Pak. PTS anak. Jadi rata-ratanya itu kalau nggak salah sekitar 60-an. Jadi kalau di skala ini menurut Pak Kiki tadi 6 ya? 6.6 posisi anak-anak sekarang. Posisinya ya kan 6 gitu ya. Nah sekarang kalau seandainya nih apa yang tujuannya pengen dicapai, kira-kira di posisi berapa angkanya yang pengen Pak Arif capai? Setidaknya anak-anak itu mencapai angka 8 sampai 8,5 waktu itu Pak Kiki untuk anak yang ingin saya capai. Mudah-mudahan ya Pak ya. Iya. Nah berarti kan kalau untuk melakukan hal itu pasti kita harus punya rencana ya kan ya Pak ya. Kira-kira rencana aksi apa nih kira-kira yang mau dilakukan oleh Pak Arif? Sebelumnya ya Pak Kiki, sebelum melaksanakan PTS ini ya, kan PTS ini dilaksanakan secara daring Pak Kiki, karena terbentuk juga dengan pelaksanaan ujian sekolah untuk kelas 12 gitu Pak Kiki. Jadi sebelum melaksanakan PTS itu, saya sudah membuat membuat kisi-kisi soal matematika gitu ya Pak. Yang kedua, saya juga sudah berkoordinasi juga dengan perangkat kelas masing-masing. Setiap kelas ya ada ketua dan sekretarisnya untuk mempersiapkan anak-anak untuk melaksanakan PTS secara daring gitu. Nah ini langkah yang saya gunakan dulu ketika sebelum melaksanakan PTS gitu Pak Kiki. Cuma hasilnya ternyata belum maksimal. Belum maksimal ya, iya. Berarti padahal rencananya udah prepare ya dari awal, tapi ternyata emang belum ini ya Pak ya. Tapi nggak apa-apa sih Pak, nanti mungkin ke depannya itu kita akan bisa menemukan lagi gitu. Kira-kira nih sekarang nih dalam jangka waktu dekat ini kira-kira apa yang ingin Pak Arif lakukan? Mungkin ya saya sebagai guru juga ya Pak Kiki, mungkin sebelumnya saya mengakui juga nih lebih dominan menggunakan model pembelajaran atau metode pembelajaran ceramah gitu ya Pak Kiki. Mungkin nanti setelah PTS atau setelah libur bulan puasa nih kan sebentar lagi kan puasa, ya, awal puasa mungkin nanti setelah awal puasa libur mungkin saya menggunakan metode berkelompok, tetapi saya terlebih dahulu melakukan tes diagnostik sesuai dengan kemampuan anak-anak gitu Pak. Itu yang pertama yang pengen saya lakukan. Yang kedua karena daring ya, saya menggunakan yang namanya lab worksheet gitu Pak. Sebelumnya anak-anak belum saya coba melakukan kegiatan ini. Nah mungkin untuk selanjutnya mungkin saya menggunakan aplikasi lab worksheet untuk latihan anak-anak seperti itu Pak Kiki. Terus mungkin yang ketiga yang saya lakukan ya Pak Kiki, lebih banyak anak-anak itu lebih banyak mengerjakan latihan-latihan soal untuk kegiatan tes ulangan harian atau selanjutnya gitu Pak Kiki. Ya. Jadi lebih mempersiapkan ya Pak ya. Iya. Lebih mempersiapkan aja gitu ya. Terus kira-kira nih Pak dari rencana aksi kemudian apa yang segera Bapak lakukan nanti, terus kira-kira komitmen apa nih kira-kira? Untuk komitmennya ya Pak Kiki, mungkin yang bisa saya lakukan di waktu yang dekat nih mungkin dalam model pembelajaran yang berkelompok atau jigsaw gitu ya Pak Kiki. Itu yang perlu saya terapkan terlebih dahulu, dilanjutkan dengan hasil tes diagnostik nanti, terus mungkin nanti saya juga bisa melakukan
anak-anak lebih banyak mengerjakan latihan-latihan soal seperti itu aja sih Pak Kiki. Oh gitu ya. Jadi komitmennya memang supaya lebih anak-anak lebih prepare lagi, terus kemudian supaya dia lebih semangat lagi belajar gitu. Iya. Mudah-mudahan dari tadi yang sudah mau ingin dilakukan sama Pak Arif, mudah-mudahan nanti berjalan dengan mulus, dengan Ya. apa yang sesuai dengan Itu yang kita harapkan gitu ya. Jadi kira-kira apa yang kita dapatkan dari pembicaraan kita ini dalam sesi yang singkat ini kira-kira? Ini Pak Kiki, yang pertama tadi yang di awal-awal kita butuh teman curhat gitu juga. Jadi saya curahan hati saya Betul. tersampaikan nih kepada Pak Kiki itu kan. Yang kedua, dari pertanyaan-pertanyaan yang Pak Kiki berikan ke saya itu memancing adrenalin saya. kompetensi apa-apa pemecah masalah yang saya hadapi bisa terselesaikan lah nanti itu Pak Kiki. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan Pak Kiki itu nanti saya akan mencoba berkoordinasi atau menyelesaikan masalah yang saya hadapi gitu Pak Kiki. Siap. Berarti udah ada gambaran ya Pak? Ya. Ya, berarti nanti kita bisa tindak lanjut lagi ya Pak ya. Kalau Iya. seandainya ini saya bersedia untuk menjadi pendengar lagi. Oke Pak Kiki, nanti saya lebih banyak curhat lagi nih sama Pak Kiki. Siap. Tapi mohon maaf nih Pak, kayaknya waktunya saya juga udah harus kembali ke aktivitas lagi. Nanti lain kali kita bertemu lagi ya. Ya Pak Kiki, nanti Bapak Kiki siapkan mendengarkan curhatan Siap. saya. Oke, siap. Sukses selalu ya Pak ya. Terima kasih, Pak Ya, Kiki. sama-sama. Mari Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bika udah. Udah stop belum? Ini Pak Kiki, tadi sudah Iya proses Pak Joko. coaching ya? Alhamdulillah sudah Pak Joko. Luar biasa nih Pak Kiki ya. Saya ingin bertanya nih Pak Kiki. Iya, silakan. Apa yang sudah dilakukan tadi pada proses coaching Pak Kiki? Iya, tadi alhamdulillah saya sudah melakukan proses coaching dengan coach yaitu Pak Arif, dan yang sudah saya lakukan sepertinya saya sudah melakukan sesuai dengan alur percakapan Tirta gitu ya Pak Joko. Seperti itu. Indikator yang sudah dikembangkan apa nih? Indikatornya tadi saya mengembangkan di kehadiran penuh. Kehadiran penuh ya. Karena saya istilahnya untuk istilahnya kehadiran penuhnya dalam memahami permasalahan yang dihadapi oleh coach. Ya, jadi sesuai dengan pengamatan saya, Ya. tadi ada hasil PTS yang tidak sesuai dengan Betul. yang diharapkan ya awalnya ya gitu ya. Betul. Terus kemudian sudah ada solusinya, terus juga dari pengamatan saya juga sudah sesuai berjalan Sudah sesuai. dengan alur Tirta mengalir, dan kemudian Pak Arif bisa mencari solusi atas dari permasalahannya. Iya. Dan sudah Pak Kiki sudah sangat bisa memposisikan atau menghadirkan diri secara penuh menjadi teman bagi Pak Arif mencari solusi, mengembangkan kompetensi pribadi Pak Arif sebagai seorang guru profesional. Iya. Nah, gitu Pak Kiki. Terakhir pertanyaan dari saya, kompetensi apa lagi nih yang ke depan yang ingin dikembangkan oleh Pak Kiki? Mungkin kompetensi inti coaching yang ingin saya kembangkan yang lain itu adalah di mengajukan pertanyaan berbobot kayaknya Pak. Jadi mungkin nanti saya akan lebih melatih diri ya Pak, untuk mengembangkan gitu pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam proses coaching ke depan. Luar biasa. Terima kasih, Pak. Jadi pertanyaan berbobot ya, supaya bisa lebih menggali coaching, Betul. potensinya bisa diangkat secara maksimal. Iya. Jadi itu saja Pak Kiki dan Pak Arif Ya. untuk perjumpaan kita hari ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.